Kita tengah menghadapi realitas demografis baru. Jumlah penduduk lanjut usia meningkat tajam. Tahun 2024 diperkirakan 12% penduduk Indonesia atau lebih dari 34 juta jiwa berusia lanjut. Namun perubahan demografi ini tidak diiringi kesiapan negara dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang adil dan manusiawi. Sebaliknya, sebagian besar lansia hidup dalam situasi yang rentan. 83,74% dari mereka bergantung pada keluarga untuk bertahan hidup. Ketergantungan ini seringkali membungkam lansia. Ketidakberdayaan ekonomi, usia yang merapuh, tekanan budaya membuat mereka tahu diri, harus mengalah, menunduk, menerima ketika hak-haknya diabaikan atau suaranya tidak didengar. Mereka dibentuk untuk merasa bersalah jika dianggap merepotkan. Menurut saya ini bukan sekedar nasib. Ini adalah hasil dari struktur sosial yang menindas. Upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia seharusnya jadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan lansia. Sayangnya paradigma hukum yang berlaku ternyata masih menempatkan lansia sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai warga negara yang merdeka yang berdaya. Posisi mereka direduksi sebagai beban sosial, dan urusan perlindungan mereka ternyata semata-mata hanya diserahkan kepada Kementerian Sosial. Paradigma ini bersifat administratif dan karitatif. Negara belum mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan lansia itu sebagai subjek aktif dengan hak ekonomi, hak politik, hak kesehatan, hak keamanan, atau hak keadilan sosial. Memang dalam teks hukum jaminannya ada. Nah, namun dalam praktek ternyata tidak tersedia mekanisme implementasi yang memadai. Tidak ada sistem pemantauan, sanksi, atau mekanisme pengaduan yang memberi efek jera pada pelanggar. Lansia dibiarkan terkurung dalam ketidakadilan dan tidak ada akses terhadap keadilan. Kenyataan ini merupakan bentuk nyata dari penindasan struktural. Ya, seperti dikatakan Paul Freire, manusia itu tidak boleh diperlakukan sebagai objek perubahan, melainkan manusia harus diperlakukan sebagai subjek sadar yang mampu memahami dan mengubah dunianya. Lansia tidak boleh hanya dilihat sebagai penerima bansos. Mereka harus diakui sebagai pelaku sejarah, warga negara yang cakap hukum, dan mereka harus berhak menyuarakan masa depannya sendiri. Dalam kenyataan sosial politik Indonesia, para lansia tidak memiliki akses dan kemampuan untuk terlibat dalam mekanisme partisipatif. Hukum tidak memberi ruang. Keluarga, mereka seringkali justru membungkam dengan cara mengontrol properti, pengambil alihan keputusan, bahkan juga tubuh lansia itu sendiri. Dalam banyak kasus, lansia dimanfaatkan sebagai buruh domestik tanpa upah, atau mereka diasingkan secara perlahan-lahan dari ranah sosial. Dampaknya adalah lahirnya culture of silence, budaya diam. Dalam istilah Freire, menggambarkan keadaan batin masyarakat tertindas. Lansia tidak percaya bahwa suara dan pengalamannya itu memiliki arti. Mereka diajari, dipaksa untuk diam, dan diam adalah menjadi kewajiban moral mereka. Ini adalah hasil dari proses pendidikan sosial yang mematikan harapan, menyudutkan martabat, merampas hak bicara. Semuanya ini terjadi demi menjaga kenyamanan struktur keluarga dan negara. Sebuah kalkulator ekonomi yang licik telah digunakan untuk menghitung siapa yang pantas dirawat dan siapa yang bisa diabaikan. Menggugat struktur ini berarti menyelami akar persoalan.
Lansia adalah kelompok yang pada umumnya sudah melemah secara fisik, secara mental, secara modal sosial ekonomi. Lansia menua adalah masyarakat yang belum siap menjamin hak-hak mereka. Banyak yang tinggal bersama keluarga yang ternyata diam-diam mengincar harta warisan dan memanfaatkan ketidakberdayaan lansia. Negara justru seringkali membiarkan ini terjadi dengan cara apa? Cara tidak hadir. Solusinya bukan hanya pada perluasan jaminan sosial. Yang lebih penting adalah ada pendidikan kritis, ada kesadaran politik, dan pemberdayaan hukum bagi lansia. Negara harus membentuk mekanisme partisipatif yang memungkinkan suara lansia hadir dalam tiap kebijakan. Perlu reformasi undang-undang dengan pendekatan yang berbasis hak ya, dan pembentukan lembaga perlindungan yang independen. Pembuatan regulasi tentang lansia adalah ujian moral, ujian intelektual bagi negara. Apakah negara kita mampu mengubah lansia dari objek belas kasihan menjadi subjek aktif sejarah dan kebijakan? Dalam semangat FLAIR, transformasi sosial harus disertai kesadaran kritis dan partisipasi rakyat, termasuk mereka yang telah menua.